Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Augie Agiustora dari Program Studi Magister Pendidikan Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan video pembelajaran kelas 4 semester 1, tema 3 peduli terhadap makhluk hidup, subtema 3 ayo cintai lingkungan, pembelajaran 1, mata pelajaran IPS. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, siswa dapat menguraikan cara pemanfaatan sumber daya alam melalui kegiatan diskusi dengan teliti. Yang kedua, siswa dapat menyajikan pemanfaatan sumber daya alam bagi kehidupan melalui kegiatan presentasi dengan teliti. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan suatu hal yang berasal dari alam yang berupa unsur-unsur lingkungan alam, baik fisik maupun hayati, dan dapat digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan hidup. Sumber daya alam memiliki peranan dalam pemenuhan kebutuhan manusia. A. Sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati merupakan jenis sumber daya alam yang terdiri dari komponen sumber daya nabati dan hewani yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. 1. Tumbuhan. Tumbuhan merupakan sumber daya alam yang keberadaannya sangat melimpah dan beragam, khususnya bagi wilayah Indonesia. Organisme ini mampu untuk menghasilkan oksigen dan pati melalui proses fotosintesis. Pemanfaatan tumbuhan oleh manusia diantaranya untuk makanan, padi, jagung, tebu, dan lain-lain. Untuk bangunan, kayu jati, kayu mahoni, dan lain-lain. Sedangkan untuk bahan bakar, contohnya kelapa sawit. 2. Pertanian dan perkebunan. Indonesia sendiri dikenal sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian di bidang pertanian dan perkebunan. Pertanian lahan basah dan lahan kering dan perkebunan di Indonesia menghasilkan banyak komoditi ekspor, diantaranya komoditi pertanian seperti padi, jagung, kedelai, sayur-sayuran, palawija, pohon, buah-buahan. Komoditi perkebunan seperti karet, kelapa sawit, tembakau, kapas, kopi, dan tebu. 3. Hewan, peternakan, dan perikanan. Sumber daya alam hewan berupa hewan liar maupun yang sudah dibudidayakan. Pemanfaatan diantaranya sebagai alat bantu transportasi dan membantu pekerjaan manusia. B. Sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam non-hayati merupakan semua benda mati di permukaan kerak bumi yang bermanfaat dan berpengaruh bagi kelangsungan hidup manusia dan juga makhluk hidup lainnya. 1. Air. Air merupakan salah satu kebutuhan utama makhluk hidup dan bumi sendiri didominasi wilayah perairan. Air digunakan untuk keperluan domestik seperti untuk memasak, minum, mencuci, sebagai bahan dasar industri makanan dan minuman, penambangan, pariwisata, dan rekreasi, juga sebagai sumber listrik atau pembangkit listrik tenaga air. 2. Angin. Angin mampu menghasilkan energi dengan penggunaan energi dengan menggunakan turbin, yang pada umumnya diletakkan dengan ketinggian lebih dari 30 meter di daerah dataran tinggi. Beberapa fungsi angin adalah membantu penyerbukan tanaman, membantu uap air bergerak ke daratan, dan menjadikannya hujan dan sebagai sumber energi listrik. 3. Tanah. Tanah termasuk sumber daya non-hayati yang penting untuk menunjang pertumbuhan penduduk, juga sebagai sumber makanan bagi berbagai jenis makhluk hidup. Tanah sangat diperlukan diantaranya untuk pembangunan rumah tinggal dan bangunan lainnya, tempat menyerap dan menyimpan air hujan, dan tempat tumbuhnya segala jenis tanaman. 4. Hasil tambang. Sumber daya alam hasil tambang memiliki beragam fungsi bagi kehidupan manusia, diantaranya bahan dasar infrastruktur, bahan bakar kendaraan bermotor, sumber energi, atau sebagai perhiasan. Menurut jenisnya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui terbagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam mineral. Sumber daya alam mineral adalah sumber daya alam yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan. Ada dua jenis sumber daya alam mineral, diantaranya yaitu mineral logam, diantaranya seperti nikel, biji besi, timah, emas, tembaga, perak, dan lain-lain. B. Mineral non-logam.
Di antaranya seperti batu kapur, marmer, belerang, fosfat, dan lain-lain. 2. Sumber daya alam energi. Sumber daya alam energi adalah sumber daya alam yang sangat bermanfaat dalam hal energi. Adapun jenis-jenis sumber daya alam energi diantaranya yaitu minyak bumi, gas bumi, batu bara. Jenis-jenis sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang pertama itu adalah tumbuhan, yang kedua itu hewan, yang ketiga itu air, keempat angin, dan kelima tanah. Baik, itu dia penjelasan materinya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.